Shalom semua saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu betul bahwa Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di surga. Tahun 2020 kami sudah mengalami kasih-Mu itu sangat nyata luar biasa. Kau yang selalu pagari kami dengan malaikat-malaikat yang berpasukan. Kau yang selalu tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Kau yang selalu pegang kami dengan tangan-Mu yang kuat kuasa itu. Dan Engkau yang sudah memberkati kami dengan melimpah. Dan Engkau sudah mengurapi kami dalam setiap kesaksian dan pemberitaan Injil Bapa di surga. Begitu jugalah tahun 2021 Bapa di surga. Kami percaya penuh bahwa Engkau memberkati kami dan mengurapi kami dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini dan kami serahkan ibadah ini kepada tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau pasti yang sudah mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah ini. Baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu yang memimpin puji-pujian, baik itu pemain musik, semua yang terlibat Bapa di surga. Kami percaya penuh telah diurapi oleh Bapa di surga. Sehingga Bapa di surga, lihat ibadah pada hari ini, tidak terkecuali siapapun kami Bapa di surga, jemaat-Mu pasti diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dengan beban masalah, lewat ibadah ini menerima solusi dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami serahkanlah ibadah ini sepenuhnya kepada tangan pengasihan-Mu, lawatlah, pimpinlah, dan tentunya kami percaya penuh, semua kami diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut tahun 2021 dengan berjalan bersama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang paling meriah menyambut tahun 2021. Oh, kami berucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu ajaib bagi kami tahun 2020. Banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan kami para tim penyembah, pemuji dan penyembah di gereja JKKC, Jemaat Kristus Keluarga Cemerlang. Malam ini, tanggal 31 Desember, kita akan naikkan pujian ibadah kita yang terakhir di tahun 2020. Dan kita menyambut tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak tetes air mata, tapi banyak kegembiraan Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Yesus. Haleluya. Dan kami bersyukur. Mari katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang
yang ku perlu. Dan kasihnya sempurna, nyata di dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu, ku bersyukur dan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, beri kemuliaan, sebab Dia baik, sebab Dia besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Katakan rancangan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sapa Dia Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sembah Dia. Katakan ku bersyukur. Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, nyatakan syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tak akan pernah gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Oh, hatiku gak gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Dia Yesus, Dia Tuhan. Engkaulah Yesus. Angkat hatimu, angkat suaramu. Hanya Kau ku percaya, hanya Kau Yesus. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, harapan hidupku.
Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Ini ungkapan hati kami Tuhan. Syukur kami. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan. Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang layak terima pujian. Jangan biarkan namanya tidak diagukan. Namanya masyhur, namanya besar, namanya penuh kuasa. Haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa Tuhan kita, amin. Saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir tahun 2020, saya percaya ada banyak hal sudah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersyukur kita punya kuasa dari Raja Mulia menghadapi musuh, menaklukkan musuh di tangan kita. Kita masuk tahun 2021 dengan kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jalan. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau melompat-lompat bagi Dia di akhir tahun ini. Mari bersama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa jadi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Mari singer katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Bertepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin kita cuma secara online merayakan tahun baru kita, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, melompat. Sungguh besar Kau Tuhanku,
Engkau perisai. Haleluya. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan terpuji, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berdiri, silakan duduk saat ini. Wow, saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari jemaat kita, oma kita, orang yang luar biasa dan selalu dipelihara Tuhan. Mari kita sambut Oma Els untuk memberikan kesaksian. Kami persilakan. Hai, aku Oma Els loh. Aku masih ada loh. Aku sehat. Tapi kupingku yang tuli, tetapi mataku masih jelas sekali. Kalau pagi aku bangun tidur, aku berterima kasih pada Tuhan bahwa aku masih diberi kesempatan untuk jalan. Kakiku tuh sakit sebetulnya, tetapi Tuhan masih memberi aku kesempatan jalan. Tiap langkah aku nyanyi, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Jadi aku sangat berterima kasih pada Tuhan. Pagi-pagi sebelum aku mandi, aku selalu duduk di teras belakang, di kursi belakang sini, untuk membaca kitab suci sesuai dengan gerak cepat yang ditetapkan gereja. Aku tepat waktu loh, aku tidak ketinggalan, bahkan kadang-kadang lebih bacanya. Setelah aku selesai baca, aku pergi ke cangkir kopiku, aku serutup kopi cangkirku yang hangatnya pas sekali, rasanya enak sekali itu. Aku berterima kasih pada Tuhan. Dan setelah itu aku baru memasang TV, membuka WA aku dan mulai main di situ. Di WA aku tuh asik kalau pagi, karena aku terima banyak saat-saat teduh dari teman-teman, saudara semua. Dan itu aku salurkan yang baik-baik, aku salurkan ke anak-anak, ke saudara-saudara, ke teman-teman untuk menjadi berkat mereka. Jadi aku betul diberkati Tuhan. Kalian tahu, pengen tahu kenapa aku begini? Itu karena semua doa kalian untuk aku dan doa semua untuk aku. Terima kasih untuk doa kalian itu. Tiap hari seharusnya aku itu untuk usiaku yang setua ini aku merasa lonely. Tapi lucu sekali, aku tidak merasa lonely loh. Aku merasa damai di hatiku. Hidupku sehari-hari diisi oleh acara-acara yang ada, dari WA, dari TV, dari telepon teman-teman. Tiap hari doaku, aku berseru pada Roh Kudus supaya Dia pimpin aku, supaya aku diberi hati legowo, hati penuh kasih, hati penuh pengampunan. Tiap hari doaku pada Tuhan supaya aku boleh memenangkan pertandingan di depan. Seperti yang Paulus bilang, aku sungguh rindu memenangkan pertandingan itu.
Aku minta kalian semua doa untuk saya supaya saya menang dalam pertandingan itu. Terima kasih untuk doa-doa kalian. Jadi atas nama PD Esther, atas nama semua lansia yang ada di GKRI, aku ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Damai sejahtera menyertai kita semua. Dan kami berterima kasih lansia bahwa kami masih boleh mengikuti merayakan Natal sekalipun online. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami boleh merayakan Natal itu online dan Natal ada di hati kita semua. Terima kasih ya, Mbak. Sampai ketemu. I love you all. Bye. Wow, luar biasa kesaksian dari Oma kita, Oma Els yang begitu memberkati kita. Kita makin beria-ria di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya kalau kasih itu yang begitu besar telah mengalahkan maut maupun dosa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari jemaat Tuhan berdiri saat ini, kita mau menari buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur. Mari melompat, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menari bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi katakan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, hidup yang Tuhan beri kini hanya untukku. Bahkan di tahun 2021,
Ku tidak akan takut, ku tidak akan gentar. Saat ini kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu transfer untuk pembangunan gereja kita, memperluas pelayanan di gereja kita JKKC. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan naikkan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersama katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang. Mari berikan persembahanmu yang terbaik untuk pelayanan gereja kita di tahun 2021. Tuhan begitu baik bagi kita, menjagai hidup kita selama tahun 2020. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita dengan tema Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tidak takut, ku tidak gentar Tuhan, sebab tangan-Mu selalu menopangku. Haleluya Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup kami tak menentu Yesus, sekalipun hidup kami, dan kami tahu hanya Engkau kepastian bagiku. Kepastian bagi. Mari angkat hatimu, katakan Tuhan yang bersama kami berjalan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Katakan Tuhan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang erat kami Yesus. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Mari bangkit Bapak Ibu, kita mau sembah Dia. Haleluya. Katakan sekalipun
sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagi. Oh, mari angkat tanganmu, katakan Tuhan. Mari bangkit berdiri yang masih duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Dia. This is your time. Ini waktumu. Waktumu intim dengan Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Katakan, tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu yang pegang, tangan-Mu yang pegang. Sekali lagi katakan dengan sungguh, yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami menyembah-Mu, terima kasih Tuhan, sebab perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami. Dan satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau Tuhan. 2020 telah ku tinggalkan dan ku masuk 2021. Haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari angkat hatimu, satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini memberkati kami Yesus, jadi tanah yang subur. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkatiku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
pemuliku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan di penghujung tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di tahun 2020, saat-saat terakhir ini kami boleh berada di hadirat Tuhan, kami boleh beribadah, mengucap syukur, dan bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya ini saat yang sangat indah. Kalau kami boleh berada di tempat ini bersama-sama, walaupun secara online, kami boleh memuji, menyembah, mengucap syukur untuk memasuki tahun 2021. Mari Roh Kudus tolong hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan pencerahannya. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyertai hamba-Mu, Roh Kudus juga akan menyertai jemaat-Mu yang Kau kasih. Dan kami percaya kami semua akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu hari Natal, ibadah Natal, tema Natal kita adalah Allah menyertai kita. Dan untuk tahun baru ini, khotbah tahun baru ini menjelang tahun baru, saudara, tema kita juga sama, Allah menyertai kita. Karena kita juga membutuhkan Allah yang menyertai kita untuk memasuki tahun baru 2021 dan bahkan untuk kehidupan pelayanan gereja Tuhan seterusnya. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara melihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 Perjanjian Lama, saya akan bacakan saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Ya, di dalam Matius 1 ayat 23, arti daripada Emmanuel adalah Allah menyertai kita. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa bayi yang akan lahir itu akan disebut sebagai Emmanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu menunjuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Sudah bisa bayangkan, ini berita yang sangat luar biasa. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa dia akan lahir dan dia akan diberi nama Emmanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan ini, saudara, dan dijelaskan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Tapi saya akan khutbah kepada hal yang lebih praktis, saudara. Karena kita akan memasuki tahun 2021. Baik, saudara, yang pertama, saudara, apa arti Allah menyertai kita? Ini penting, saudara. Karena ada orang yang bertanya kepada saya atau menyampaikan pendapatnya kepada saya, Pak Pendeta, saya ini orang yang percaya. Saya percaya Yesus, saya sudah lahir baru, tetapi saya tidak merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya punya usaha, saya punya pekerjaan, usaha dan pekerjaan saya itu adalah sesuatu yang baik dan juga untuk tujuan yang baik. Tetapi kenapa usaha saya sering gagal dan gagal dan gagal? Bahkan kadang-kadang saya menghadapi persoalan yang begitu rumit selama bertahun-tahun. Saya sering bertanya, di manakah penyertaan Tuhan itu atas diri saya? Saya percaya Emmanuel, Allah menyertai saya. Tapi saya sungguh-sungguh merasa terbuka dan terus terang tidak merasakan penyertaan Allah. Berkaitan dengan usaha saya, berkaitan dengan rencana saya, berkaitan dengan tujuan saya yang selalu gagal. Saudara, ini pertanyaan yang sangat wajar, saudara. Tapi tahukah saudara di mana letak kesalahannya? Ya, orang tadi berpikir bahwa Allah menyertai dia
artinya Allah mesti mengikuti rencananya, Allah mesti mengikuti tujuannya, dan Allah harus menggenapi atau memberikan keberhasilan kepada tujuannya. Menurut saudara, betulkah demikian? Bagaimana menurut saudara? Betulkah demikian? Puji Tuhan. Jawaban saudara 100. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Allah menyertai kita bukan berarti Allah yang mengikuti kemauan kita, bukan berarti Allah yang akan berjalan mengikuti rencana kita, saudara. Tetapi justru Allah menyertai kita, artinya adalah Ia ingin kita berjalan bersamanya, sesuai dengan tujuan dan rencananya, dengan mengandalkan kasih, hikmat, dan kuasanya untuk mencapai tujuannya. Amin, saudara. Jadi bukan rencana kita, tetapi rencana Tuhan. Bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan, saudara. Dan kemauan Tuhan sering berbeda dengan kemauan kita. Tujuan Tuhan sering berbeda dengan tujuan kita. Dan ketika kita fokus kepada tujuan kita, bukan tujuan Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa bersama-sama dengan kita. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Kita lihat ayatnya di Yesaya, saudara. Kita baca Yesaya 55, ayatnya yang ke-8 dan 9. Kita akan lihat ayatnya di Yesaya 55, ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, saudara. Jadi kalau kita menginginkan kehendak dan tujuan kita yang tercapai, ya saudara, kita nggak bisa berjalan bersama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang punya tujuan bagi hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhanlah yang tahu yang terbaik bagi kita. Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik bagi kita. Tuhanlah yang menetapkan tujuan hidup kita yang akan digenapinya. Karena Dia pemilik dan pencipta hidup kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, saudara. Coba kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sudah pernah dengar ayat ini? Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rencananya tidak pernah salah, dan rencananya pasti berhasil kalau kita sungguh-sungguh berjalan selaras dengan tujuan dan rencana Tuhan. Kemudian orang itu berkata, tapi Pak Pendeta, tujuan saya baik. Saya tidak melakukan hal yang tidak baik. Saya punya tujuan yang baik dan saya bekerja dengan baik. Bahkan saya bekerja keras untuk itu. Saudara, jawabannya adalah yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Saya percaya kita punya tujuan baik, kita punya kemauan baik, kita punya rencana baik. Tapi kalau yang baik bagi kita itu tidak sesuai dengan yang baik bagi Tuhan, tetap kita tidak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saudara, ini yang penting kita ketahui. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya, apa tujuan Tuhan di dalam penyertaannya itu? Ya, kalau kita berjalan bersama-sama, saudara, mesti tujuannya kan sama, saudara. Kita nggak akan mungkin berjalan bersama-sama kalau tujuannya berbeda. Dan kita tadi tahu bahwa Tuhan punya tujuan bagi kita. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan itu bagi kita? Tahukah saudara, apa tujuan yang utama Tuhan menyertai kita bagi kita? Banyak orang ketika ditanya itu, mereka menjawab, ya supaya saya diberkati, supaya saya hidup bahagia, supaya saya hidup berhasil, istri, anak saya, suami, anak saya, semua boleh mengalami kehidupan yang baik. Ya.
dan kemudian nanti kami diselamatkan dan pasti masuk surga. Betul nggak saudara? Betul. Tapi ada tujuan yang sangat penting. Ya, kenapa Allah menyertai kita? Kenapa Tuhan menyertai kita? Mari kita baca tujuannya saudara. Itu ada di Roma. Tujuan Tuhan, ya kita lihat. Ada di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Mari kita baca. Supaya kita tahu, supaya kita bisa berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Karena kita juga mengetahui tujuan Tuhan atas hidup kita. Dan itu pasti tujuan yang luar biasa. Tujuan yang indah, tujuan yang terbaik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan ini kata-kata indah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, tujuan yang utama Allah menyertai kita. Ya, tujuan utama Allah memilih kita. Ya, tujuan utama adalah Ia ingin menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Ia ingin menjadikan kita serupa dengan Kristus, saudara. Wow, saudara. Ya, kalau kita berjalan bersama Allah, kita berjalan bersama Tuhan, saudara, kita pasti diberkati, kita pasti dilindungi, kita pasti dipelihara. Itu sudah pasti, saudara. Itu sudah pasti kalau kita benar-benar berjalan bersama Allah dalam hidup kita. Tapi kita mesti tahu tujuan Allah yang utama apa. Ayatnya berkata, tujuan Allah yang utama, Ia rindu, Ia ingin menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Ya saudara, nah kita akan melihat, ya, supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam hidup ini. Ya, tidak hanya diselamatkan, dikasihi, diberkati, saudara, ya, ditebus, saudara, ya, tetapi kita benar-benar akan bisa serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itu kerinduan Allah Bapa kita yang utama. Apa yang Dia lakukan, saudara? Kita mesti tahu. Yang pertama, saudara, Dia memberikan kepada kita status baru. Status Kristus diberikan kepada kita. Ketika kita terima Yesus, kita lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru. Nah, saya ingin jelaskan apa itu lahir baru dan apa arti ciptaan baru, saudara. Karena ada kaitannya dengan keserupaan dengan Kristus. Saudara, yang pertama, saudara, ketika kita lahir baru, kita harus mengetahui dan memahami, ya, bahwa kita memiliki status yang baru. Status Kristus diberikan bagi kita. Saya ulangi lagi, Allah memberikan kepada kita status yang baru. Apa itu? Status Kristus diberikan kepada kita. Ya, saya percaya saudara tahu bahwa Kristus waktu hidup di dunia, saudara, Dia punya status yang luar biasa. Dia bukan hasil hubungan suami istri, Dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir dari firman, betul? Dia lahir dari Allah, bahkan Dia lahir oleh karya Roh Kudus. Itulah status manusia Yesus ketika hidup di dunia. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, status Kristus yang seperti itu Allah juga berikan kepada kita. Saudara, mungkin saudara nggak percaya bahwa di mata Allah kita sama dengan Kristus. Kita dilahirkan dari firman, kita dilahirkan dari Allah, kita juga dilahirkan bukan hubungan suami istri, dan kita juga dilahirkan oleh karya Roh Kudus. Saudara, mari kita baca ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya saja, saya nggak usah jelaskan, saudara pasti akan tahu. Yohanes 1 ayat 12-13, mari kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Ya, perhatikan ayatnya, saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Amin. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oh, puji Tuhan, saudara. Kita yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah melihat kita sebagai ciptaan baru, lahir baru, kita dilahirkan dari Allah. Dikatakan kita dilahirkan bukan oleh keinginan seorang laki-laki, ya kita dilahirkan bukan dari darah atau daging, ya, melainkan dari Allah. Itulah Allah Bapa memandang kita sama dengan Yesus. Ya, lahir dari Allah. Kemudian kita percaya bahwa Yesus lahir dari firman. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23, saudara. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Kita akan bacakan. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, perhatikan, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya apa, saudara? Allah Bapa melihat kita ketika kita lahir baru, kita bukan lagi dilahirkan dari sperma yang bertemu dengan sel telur, hubungan suami istri. Tapi dikatakan lahir dari firman Allah. Lahir oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Hidup lama kita memang lahir dari hubungan suami istri. Hidup lama kita memang lahir dari benih sperma yang bersatu dengan benih sel telur, saudara. Tetapi kelahiran baru kita, selain tadi kita dikatakan lahir dari Allah, kita juga dikatakan lahir oleh firman Allah dan yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Dan yang ketiga, ya, Yesus lahir dari Roh Allah. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 7, saudara. Saya akan bacakan. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air besar, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, di mata Allah Bapa, kita lahir dari Roh Allah. Kita lahir oleh karya Roh Allah, saudara. Amin, saudara. Inilah status. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, saudara nanti bisa baca sendiri, kita disebut sebagai manusia Allah. Wow, saudara. Itu semua adalah status Yesus yang diberikan kepada kita. Status yang sama. Seperti Bapa memberikan status itu kepada Yesus, ketika kita percaya Yesus, Bapa memberikan status Yesus itu juga kepada kita. Sama seperti Bapa melihat Yesus, Bapa melihat kita. Sama seperti Bapa berkenan kepada Yesus, Bapa berkenan kepada kita. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi kita. Status ini penting. Dan status ini akan sangat kuat, saudara, berpengaruh dalam hidup kita mengiring Tuhan. Bukan hanya kita percaya, tapi kita mesti perkatakan. Kita mesti perkatakan. Kita mesti perkatakan. Pernah nggak saudara memperkatakan itu? Bapa di surga, terima kasih di dalam Yesus. Aku sudah diciptakan baru. Aku lahir baru. Menjadi ciptaan baru. Hidup yang lama sudah berlalu. Sebagai ciptaan baru, aku lahir dari Allah. Aku lahir oleh firman Allah. Dan aku lahir oleh karya Roh Kudus. Aku bukan lagi darah dan daging di hadapanmu. Aku bukan lagi hasil hubungan daripada suami istri. Aku lahir dari Allah. Aku lahir oleh firman Allah. Dan aku lahir oleh karya Roh Kudus. Dan aku disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pernahkah saudara memperkatakan itu? Perkatakan saudara. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kalau engkau percaya di hati, ya, dan memperkatakan dengan mulutmu, engkau akan diselamatkan.
Iman itu adalah percaya sepenuhnya di hati dan kemudian memperkatakan dengan mulut. Kita mesti sering memperkatakan status kita yang baru ini. Kita bukan lagi hidup lama. Kita bukan lagi manusia lama di hadapan Allah. Kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Saya ulangi lagi, seperti Allah mengasihi Yesus, Ia mengasihi kita. Seperti Allah melihat Yesus, Ia melihat kita. Seperti Allah berkenan kepada Yesus, Ia berkenan kepada kita. Amin, saudara. Perkatakan status itu. Itu akan menjadi kekuatan buat saudara untuk masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2021. Yang kedua, untuk serupa dengan Kristus, apa yang Tuhan lakukan? Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita hidup baru. Tadi status baru, sekarang hidup baru. Apa maksud hidup baru? Yaitu hidup Kristus diberikan bagi kita. Hidup Kristus diberikan bagi kita. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27, ya saudara, kita baca apa yang dimaksud hidup Kristus diberikan kepada kita. Ayat 27 berkata, ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Roma 12 ayat 5, saudara. Roma 12 ayat 5, kita akan baca, ya, satu ayat ini mendukung. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Perhatikan, hidup Yesus diberikan bagi kita. Maksudnya apa? Orang hidup itu pasti punya tubuh, punya roh, saudara. Betul nggak ya? Punya tubuh dan punya roh. Tubuh Yesus diberikan kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gereja. Amin, saudara. Ayatnya berkata, gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Kumpulan orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Gereja Tuhan, kumpulan orang percaya yang disebut gereja Tuhan adalah lembaga ilahi yang diciptakan dan didirikan oleh Yesus sendiri di dunia ini. Yesus berkata, ya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Oh, luar biasa. Dan aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Tuhan mendirikan jemaatnya, Tuhan mendirikan gerejanya. Dan gerejanya itu kumpulan orang percaya, kumpulan kita-kita ini disebut sebagai tubuh Kristus. Jadi Allah memberikan hidup Kristus melalui memberikan tubuhnya kepada kita. Melalui apa? Melalui gerejanya. Sehingga kita orang percaya, saudara, harus saudara, ya, terlibat melayani di dalam gerejanya. Karena kita semua orang percaya disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui gereja, saudara. Sehingga kita tidak mungkin bisa bertumbuh kuat, ya, tidak mungkin bisa semakin serupa dengan Kristus tanpa bergabung dan melayani di gereja yang tetap. Amin. Karena bunga yang tanaman atau bunga yang berpindah-pindah pot, ya, tidak akan berakar dan tidak akan bertumbuh, saudara. Tinggallah di satu gereja, bertumbuhlah di sana. Ketika saudara berada di satu gereja dan bertumbuh di sana, itulah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Kemudian apa yang diberikan kepada kita? Roh Kristus diberikan bagi kita. Jadi tubuh Kristus diberikan bagi kita berupa gereja untuk beraktivitas, melayani, untuk bertumbuh, saudara. Tapi kemudian juga Roh Kristus diberikan bagi kita. Roma 8 ayat 9. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9, saudara. Ayatnya berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Perhatikan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wow, saudara. Ya, Allah Bapa memberikan roh Kristus kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut sebagai juga roh Bapa. Dia disebut juga sebagai roh Allah. Dia juga disebut sebagai roh Tuhan. Dia juga disebut sebagai roh Yesus. Dan dia juga disebut sebagai roh Kristus. Tubuh Yesus diberikan kepada kita melalui gerejanya. Jadilah jemaat gereja yang taat. Jadilah jemaat gereja yang setia.
bertumbuh dan terikatlah di sana. Tapi kemudian Tuhan memberikan Roh Kristus juga kepada kita lewat Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan juga memberikan saudara, iman yang baru kepada kita. Ya, jadi tubuh yang baru, saudara, roh yang baru, saudara. Tuhan juga memberikan iman yang baru, yaitu iman kepada Kristus diberikan bagi kita. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Ya, Roma 10 ayatnya yang ke-17, saudara. Ayat ini sudah sangat terkenal sekali, saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara bisa bayangkan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak dikatakan pendengaran oleh firman Tuhan. Pasti maksudnya adalah firman Tuhan. Tapi kenapa ditulis firman Kristus? Maksudnya adalah pusat daripada iman kita adalah kepada Kristus. Kita diberikan tubuh Kristus melalui gereja, kita diberikan Roh Kristus melalui Roh Kudus, kita juga diberikan iman yang baru, yaitu iman kepada Kristus, bukan iman yang lama. Iman yang lama sebelum kita lahir baru adalah iman agamawi, iman yang mengandalkan perbuatan baik, iman yang mengandalkan amal dan ibadah, supaya mudah-mudahan kita diselamatkan. Tapi iman yang baru, setelah kita lahir baru, menjadi ciptaan baru, yang kita miliki adalah iman kepada Kristus. Itulah sebabnya gereja harus mengajarkan kepada jemaat pengenalan akan Kristus. Terus saudara, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Wow, saudara. Ya, saudara masih ingat Filipi 3 ayat 8? Saya akan bacakan Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat yang ke-8. Apa kata Paulus, saudara? Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan Rasul Paulus. Dia melihat dalam kehidupan pelayanannya ketika dia mengiringi Yesus, bahwa dalam hidupnya yang terpenting adalah pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan Yesus itu menentukan segala-galanya. Paulus berkata, kalau semua yang ada, semua yang lain saya bandingkan dengan pengenalan akan Kristus, maka semuanya itu seperti sampah. Jadi untuk kita bertumbuh teguh, untuk kita melayani dengan efektif, saudara, untuk kita semakin mengenal kasih Bapa yang luar biasa, kuncinya yang utama adalah bukan mengerjakannya lebih lagi, melainkan mengenal Kristus lebih lagi. Semakin mengenal Kristus lebih lagi, kita juga akan semakin mengenal Allah Bapa. Semakin mengenal Kristus lebih lagi, iman kita bertumbuh. Semakin mengenal Kristus lebih lagi, iman kita bertumbuh. Maka buah-buah atau tindakan iman pun ya akan muncul dan menjadi kesaksian dalam hidup kita bagi orang lain. Dan nama Yesus dipermuliakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, coba lihat 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan tambahkan sedikit. 2 Petrus 1. Haleluya. Ayat 2 sampai 4, saudara, tentang pengenalan, ya. Lihat, saya bacakan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3. Ayat 3, saudara. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu artinya dengan jalan pengenalan kita akan Yesus yang terus bertumbuh, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Saudara, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Ya. Mengapa menjadikan kita serupa dengan Kristus itu menjadi tujuan Allah yang utama bagi kita? Ya. Pernah nggak sudah bertanya, mengapa ya menjadikan kita anak-anaknya ini ya selain diselamatkan, selain dikuduskan, selain dikasihi, selain diberkati, saudara, tetapi kerinduan Allah Bapa untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus itu menjadi tujuan Allah bagi kita. Saudara, kenapa? Ada dua alasan yang penting, saudara. Alasan yang pertama, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Perhatikan saudara. Ya, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi tujuan Allah Bapa menjadikan kita serupa dan segambar dengan Yesus, semakin serupa dengan Yesus, tujuannya karena Allah ingin ketika Yesus naik ke surga, selesai dengan karya salib, bangkit kemudian naik ke surga, maka gerejalah yang akan mengerjakan pekerjaan surga itu. Bahkan dikatakan oleh Yesus, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi Allah menjadikan kita serupa dengan Yesus karena Allah ingin ya gereja Tuhan mengerjakan pekerjaan surgawi, pekerjaan besar, disertai dengan kuasa yang besar untuk menggenapi misi kerajaan surga. Dan yang terakhir, kenapa Allah ingin menjadikan kita serupa dengan Kristus? Ya saudara, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang ke-6, saudara. Ya, saya akan bacakan, saudara. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Allah ingin bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun di dunia, sebelum surga, ada kerajaan 1000 tahun di dunia, di mana Yesus sebagai raja. Allah ingin bahwa orang-orang percaya, anak-anaknya yang sudah ditebus, yang sudah dikasihi, yang sudah dilahirkan baru, yang sudah diciptakan baru, akan memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Oh, puji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau ini merupakan kerinduan kita juga. Kerinduan Allah dan kerinduan kita sama. Kita pasti akan berjalan beserta dengan Allah. Allah pasti menyertai kita. Dan ingat, kalau Allah menyertai kita, kita pasti akan diberkati, kita pasti akan dipelihara, itu otomatis. Kita pasti akan dilindungi, kita pasti akan ditolong, saudara. Ya, kita pasti akan disembuhkan, saudara. Itu pasti. Tetapi tujuan Allah yang utama, saya ulangi lagi, untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus, supaya kita, gereja Tuhan, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus di dunia ini setelah Yesus naik ke surga. Bahkan Tuhan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Pasti tugas gereja adalah sebagai saksi Kristus, memberitakan Injil, ya, menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tapi di luar itu, ya, di masa kekekalan, saudara, Tuhan ingin orang percaya, saudara dan saya, akan ikut memerintah bersama Yesus Kristus
di kerajaan 1000 tahun di dunia. Di mana di kerajaan 1000 tahun di dunia itu iblis masuk penjara, saudara. Iblis diikat selama 1000 tahun. Dunia akan dipimpin oleh Yesus Kristus. Dunia akan menjadi sangat indah, sangat damai, sangat sejahtera, saudara, di bawah pimpinan Yesus sebagai Raja. Dan kita akan memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun itu. Sebelum kita menikmati surga yang kekal, yang bukan lagi di dunia. Biar ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pencerahan daripada firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Sehingga ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk memasuki tahun 2021. Dan kami percaya, bila ini kami pegang teguh, bila ini kami hidupi dalam hidup kami, untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021, maka gereja-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih, akan sungguh-sungguh berjalan beserta Engkau, Bapa, mencapai tujuan-Mu, dan pasti berhasil. Kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu bekerja, hikmat-Mu bekerja atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya sudah semakin dekat. Kita berada di menit-menit terakhir tahun 2020. Dan beberapa saat lagi kita akan memasuki menit pertama tahun 2021, saudara. Dan sambil menanti waktu itu, saya memanggil para penyanyi, pemuji, worship leader dan para singers, pemain musik, peniup saksofon untuk naik ke atas bersama-sama saya. Saudara, sebelum menghitung waktu mundur, ya saudara, nanti saya akan hitung mulai dari 10 sampai 1, saudara. 10, 9, 8 begitu. Kemudian kita akan semua berteriak, kita semua akan bersukacita, bersorak-sorai. Tapi saya mau minta hal yang khusus. Sorak-sorai kita bukan sorak-sorai yang lain. Sorak-sorai kita adalah sorak-sorai karena kita rindu, pengen semakin serupa dengan Kristus. Itu kerinduan Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Tahun 2021 kami rindu semakin serupa dengan Kristus. Seperti kerinduan-Mu Tuhan, aku ingin semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menyertai. Roh Kudus akan bekerja di dalamku dan bersamaku. Dan saya percaya Tuhan akan membuat saya berhasil. Amin, saudara. Lihat ayatnya. Saya bacakan satu ayat. Filipi 3 ayat 8. Apa kata Paulus? Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sudah perhatikan, pengenalan akan Kristus itu di atas segala-galanya. Kalau dibandingkan Kristus dengan yang lain, semua itu jadi seperti sampah, saudara. Amin. Itu sebabnya nanti kita akan bersorak-sorai. Rindukan apa yang dirindukan Bapa sesuai dengan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan. Ya, mulai saudara, kita akan berhitung ya. Waktunya sudah dekat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya! Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tahun Tuhan. 2021 kami masuki. Akan menjadi tahun yang luar biasa bagi kami. Kemenangan demi kemenangan ada di depan kami. Kami ingin semakin menang di dalam hati. Karena itu adalah kerinduan bagi kehidupan kami. Itulah kerinduan bagi gereja kami.
menyerahkan Tuhan sebagai orang percaya. Kami percaya Ingin Engkau kami hadir, serupa Engkau hadir dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya Roh Kami Kudus akan mengucap syukur bersama Tuhan. kami. Terima kasih untuk kami. Dalam kami. Terima kasih Roh untuk Kudus akan perkenalanmu. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. di dalam mencapai tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Oh, menit awal tahun 2021. Kita akan masuki di hadirat Tuhan melalui perjamuan kudus. Indah, saudara. Amin, saudara. Kami mari kita bangkit berdiri. Semua berdiri, saudara. Persiapkan roti dan anggur. Ajaib Tuhan. Persiapkan, saudara. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi. Oh, haleluya. Tahun baru. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. 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 Katakan sekali lagi. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita persiapkan roti di tangan kanan kita, saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 53 dan 54. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Yohanes 6 ayat 53 dan 54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Mari kita angkat roti dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami diingatkan akan kasih Bapa di dalam Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu, tubuh Kristus terpaku di kayu salib. Yesus mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya bagi kami. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kami orang-orang yang sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memakannya.
Mari kita memakannya, saudara. Saudara, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan, Yohanes 6 ayat selanjutnya, yaitu ayat 55 dan 56. Firman Tuhan berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai orang percaya, Engkau bukan hanya memberikan kehidupan kekal kepada kami. Itu pasti kami miliki karena janji-Mu yang luar biasa. Tapi dalam hidup ini, Engkau juga menyertai kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukankah itu anugerah yang sangat besar melampaui apapun. Kami menerimanya dengan sukacita. Kami menerimanya dengan percaya. Dan kami menerimanya dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami meminumnya. Mari kita minum, saudara. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita sudah masuk ke dalam tahun 2021. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian lagi dari ibu yang diberkati Tuhan di tahun 2020. Dan kita percaya tahun-tahun berikutnya kita pun akan semakin diberkati Tuhan. Kami persilahkan untuk Ibu Fiona untuk memberikan kesaksian. Haleluya. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sangat baik dan sehat. Puji Tuhan, saya ada mau cerita satu kesaksian yang baru saya alami. Jadi pada saat hamil anak pertama di USG perut saya ada batu empedu. Nah kebetulan pas tahun lalu cek kontrol per 3 bulanan, itu di USG lagi perut saya dan dokter udah bilang ada batu empedu. Cuman saya pikir nggak terlalu pikirkan gitu kan. Kemudian per 3 bulannya kemudian dokter tetap bilang ada batu empedu dan di situ dinyatakan bahwa yang tadinya ukuran 5-7 mm menjadi 7-9 mm. Wah, pada saat itu saya mulai berpikir, wah kalau per 3 bulan aja makin lama makin besar, bakalan sakit nih. Wah, gimana nih? Nah, pada saat itu ketika saya mulai sadar seperti itu, saya mulai setiap hari memperkatakan apa yang ingin saya lihat. Saya perkatakan batu-batu empedu itu sampai akar-akarnya tercabut bersih, dibuang ke dalam lautan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat, aku bersih. Aku perkatakan itu setiap hari dengan iman penuh percaya dan melangkah, dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau. Itu yang terpenting, bahwa Tuhan itu sanggup, bahkan Dia sangat mengasihi kita dan Dia mau menyembuhkan kita total. Dan puji Tuhannya, November kemarin pada saat dicek lagi, cek kontrol USG lagi perutnya, tiba-tiba dokternya bilang, kamu udah pernah operasi empedu? Saya bilang belum, karena kan saya pikiran ada batu empedu. Nah, pada saat ke dokter tumben tidak ada sebut apa-apa tuh tentang batu empedu. Malamnya pada saat setelah dari dokter, saya baru ngeh, kok dia nggak sebut apa-apa tentang batu empedu. Saya bukalah hasil laboratoriumnya, dan ketika saya baca, hasilnya adalah tidak ditemukan batu empedu, dan empedunya normal. Berarti batu-batu empedunya sudah terangkat, tercabut bersih karena darah Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan aku percaya
kesaksian ini sangat luar biasa buat saya, dan saya harap banyak teman-teman juga mengalaminya. Terima kasih. Berikut ini adalah dokumentasi apresiasi tanda kasih dari jemaat untuk para hamba dan pelayan Tuhan yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam melayani jemaatnya di keluarga Cemerlang. Mari kita terus mendoakan para hamba dan pelayan Tuhan ini agar mereka terus sehat dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Wow, puji Tuhan. Saudara semua diberkati lewat ibadah penyambutan tahun baru pada malam hari ini. Kita pasti semua diberkati lewat ibadah penyambutan tahun baru dan seluruh rangkaian acara yang mengikutinya. Nama Tuhan dimuliakan. Oh haleluya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sudah masuk dini hari ya, tahun baru 2021. Kita akan akhiri dengan doa penutup sekaligus doa berkat. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah dan seluruh rangkaian acara perayaan tahun baru 2021. Meskipun saat ini kami jemaat-Mu GKRI Keluarga Cemerlang beribadah dan merayakan pergantian tahun secara daring atau online akibat situasi pandemi di bumi. Tapi semua itu tidak sedikit pun mengurangi antusiasme dan sukacita kami untuk beribadah dan merayakan detik pertama tahun 2021 dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh lawatan dan jamahan Roh-Mu. Lewat pujian yang sudah dilantunkan, doa yang sudah dipanjatkan, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan juga oleh kesaksian demi kesaksian yang sudah menguatkan kami. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di seluruh bumi, khususnya di Indonesia, supaya memasuki tahun 2021 memiliki sikap hati yang terus bersukacita dalam pengharapan, selalu sabar di dalam kesesakan, tetap bertekun di dalam doa, serta setia mengingat dan menjalani panggilan gereja, yaitu sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta-duta besar kerajaan sorga. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi negeri kami tercinta Indonesia, supaya melalui pandemi ini justru banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus ditinggikan, akan lebih banyak lagi lutut yang bertelut dan lidah yang mengaku bahwa Engkau Tuhan benar-benar Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dan menyambut antusias rencana pemberian vaksin terbaik dan gratis dari pemerintah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pelaksanaannya akan diawali dalam waktu yang dekat melalui Bapak Presiden Jokowi yang juga melakukan uji coba pertama. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati prosesnya, sehingga penyaluran dan pembagian vaksin bisa diterima merata di seluruh negeri dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan terkendali. Inilah doa kami yang sederhana ya Tuhan, yang tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjamin masa depan kami hingga kekekalan. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Mempelai Pria, Kepala Gereja yang sejati dan Gembala Agung yang baik, yang siap menuntun dan mengawal kita menjalani tahun 2021. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, dan biarlah melalui tangan hambanya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang penyayang dan perkasa itu, yang memberkati kita secara khusus. Biarlah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala pengharapan yang baik, memenuhi kita semua tanpa kecuali dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan oleh kekuatan firman Tuhan dan juga Roh Kudus, kita semua semakin berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih,
siap menjalani tahun 2021 dengan berkemenangan hingga kekekalan. Maranatha, berjumpa Tuhan muka dengan muka dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Kita semua yang percaya, menerima dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita senantiasa. Haleluya. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Kita pakai kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri. Oh haleluya. Dengan iman Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Mari katakan yang perempuan. Diberi kuasa dan Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ganti yang laki-laki katakan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari bersama. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar, singer katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tahun ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita akan diberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari bersama katakan. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan terpuji. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersama-sama terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Hey, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus yang beserta kita. Haleluya.